Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita bersama. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini kita berada. Perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini, kita melihat tata cara pembagian daging kurban yang adil dan sesuai dengan tuntunan Islam. Hadirin rahimakumullah, kurban di hari raya Idul Adha merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang mampu. Kurban itu memiliki arti menyembelih hewan dengan tujuan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kurban juga dapat mempererat hubungan sesama manusia agar pembagian daging kurban tepat pada sasaran. Ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses distribusinya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah pembagian hasil kurban kepada sahibul kurban. Pertanyaannya, apakah sahibul kurban atau disebut dengan orang yang berkurban berhak memperoleh hasil kurban? Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian berkurban, maka makanlah sebahagian kurbannya." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa orang yang berkurban dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurban, sementara sebagian lainnya ditujukan untuk orang yang lebih membutuhkan. Namun, jika mengacu pada mazhab Hanafi dan Syafi'i, orang yang berkurban karena nazar tidak diperbolehkan mengambil daging kurban sedikit pun dan tidak boleh memanfaatkannya. Selain itu, orang yang berkurban tidak boleh memilih bagian untuknya sendiri. Misalnya, dengan sengaja memilih bagian daging yang bagus, sementara sisanya dibagikan kepada orang lain. Kena orang yang kadang-kadang kalau berkurban, menyohana mempom gejak dah gelake bagian koknya yang terbagus. Contoh dia lagi bafa kadang-kadang. Pokok je aso yang lagak gelake. Ni lanjut. Tidak dibolehkan. Nah, hadirin rahimakumullah, pembagian hasil kurban yang adil menurut pendapat sebagian para besar ulama yang didasarkan pada hadis. Pembagian daging kurban adalah 1/3 untuk orang yang berkurban. Kemudian bahagian 1/3 adalah untuk sedekah, sedangkan 1/3 untuk dihadiahkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa kurban yang diterima orang miskin yang berstatus tamlik. Tamlik maknanya adalah hak kepemilikan secara penuh. Maksudnya, bisa dikonsumsi sendiri, bisa dijual, bisa disedekahkan, dan lain sebagainya. Sementara itu, kurban yang diterima orang kaya tidak menjadi hak milik secara utuh. Ia hanya diperbolehkan menerima kurban
untuk alokasi yang bersifat konsumtif sehingga tidak boleh dijual. Hal ini sudah biasa kita dapatkan, sudah biasa kita dengarkan sebagai kajian ulang, yang bahwasanya adalah pembagian kurban yang adil, sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya 1/3 untuk orang yang berkurban, bagian 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 untuk dihadiahkan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan kita coba laksanakan sesuai dengan tuntunan Islam tentunya, supaya kurban kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kita adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.